Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Ki Hajar Dewantara. Apa ya kaitannya kutipan Ki Hajar Dewantara tersebut dengan layanan bimbingan dan konseling? Memerdekakan manusia merupakan salah satu kata kunci dari kurikulum merdeka yang dapat kita kaitkan dengan layanan BK, yaitu bagaimana pembelajaran mengedepankan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, termasuk minat, bakat, serta kemampuannya dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, layanan BK di satuan pendidikan menjadi harapan peserta didik untuk mampu memahami dan menerima diri serta lingkungannya, mengembangkan potensi, merencanakan masa depan, menyelesaikan masalah, dan mencapai kemandirian. Bagaimana mungkin pembelajaran yang terjadi berpusat pada peserta didik jika peserta didik tidak mendapatkan layanan untuk memahami dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya? Contoh, beberapa peserta didik ketika ditanya minat dan bakat, tidak sedikit yang jawab mengikuti minat dan bakat temannya. Mungkin sekali ini terjadi karena mereka belum mendapatkan layanan BK dengan optimal, sehingga ia belum mampu memahami dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu, layanan BK membantu satuan pendidikan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satunya dengan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Maka dari itu, profil pelajar Pancasila menjadi dasar kuat bagi satuan pendidikan memberikan layanan BK pada peserta didik. Sehingga pada penerapannya, layanan BK pun dapat diintegrasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk peri kehidupan bersama tidak terlepas dari peran pendidik bagi guru BK maupun guru lainnya, yaitu menjadi teladan ingar sosung tulodo, membersamai peserta didik untuk membangun ing madya mangun karsa, dan yang tidak kalah penting memotivasi, memfasilitasi, dan juga sebagai penyambung suara peserta didik. Tutwuri Handayani. Lalu, apa prinsip dasar dalam memberikan layanan BK kepada peserta didik? 1. Inklusivitas. Pendidik perlu membangun inklusivitas dengan paradigma bahwa layanan BK merupakan bagian dari proses pendidikan, sehingga setiap peserta didik berhak mendapat layanan BK, dihargai, diperlakukan sama, dan tidak diskriminatif baik secara individual maupun kelompok. 2. Perkembangan yang optimal. Melalui layanan BK yang fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan, pendidik perlu berupaya mengoptimalkan nilai-nilai positif yang dimiliki peserta didik berdasarkan capaian profil pelajar Pancasila. Selain itu, setiap peserta didik didorong untuk mengambil keputusan dan merealisasikannya sesuai situasi yang dihadapi, serta berhak untuk memilih dan mengembangkan minat, bakat, dan karir di masa depan. Tentu prinsip dasar ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu didukung dengan etika kerja dalam memberikan layanan BK kepada peserta didik, antara lain kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, responsif, keaktifan, kedinamisan, dan kemandirian. Kerahasiaan merupakan salah satu etika yang paling penting. Pendidik perlu menjaga informasi tentang permasalahan yang dimiliki oleh peserta didik. Apabila informasi tersebut perlu dibagikan kepada pihak lain, pendidik harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari peserta didik. Selain itu, tidak ada unsur paksaan kepada peserta didik untuk mengikuti program layanan. Semua layanan diberikan atas dasar kesukarelaan dari peserta didik. Dan yang tidak kalah penting, pendidik perlu memberikan layanan atau bantuan kepada peserta didik dengan segera, terlebih bila ada masalah darurat yang dialami oleh peserta didik. Nah, Ibu dan Bapak Guru, kita sudah mengetahui dan memahami filosofi, prinsip, dan etika kerja implementasi layanan BK di sekolah dalam kurikulum Merdeka.
Tingkatkan pemahaman ibu bapak guru tentang layanan BK dengan mempelajari utuh materi-materi berikutnya ya. Selamat belajar!